Di tengah upaya pemerintahan membantu masyarakat melalui bantuan subsidi upah atau BSU, sebuah kejadian menarik terjadi di Kabupaten Purwakarta. Tercatat sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Purwakarta ikut terseret dalam daftar penerima bantuan ini. Wira Sirait, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, menceritakan bagaimana data upah lama dari anggota Dewan sebelumnya masih tercatat aktif dalam sistem. Data yang digunakan untuk penyaluran BSU diambil pada April 2025, sebelum pembaruan status keanggotaan DPRD dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, anggota Dewan yang saat ini sudah tidak memenuhi syarat ternyata masih tercantum sebagai penerima bantuan. Ini seperti bayangan masa lalu yang belum terhapus dari sistem kami, ujar Wira dengan nada menjelaskan saat ditemui di kantor DPRD Purwakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025. Meski begitu, Wira memastikan tidak ada pelanggaran disengaja dalam sistem. Langkah perbaikan segera dilakukan untuk membersihkan data, agar nama-nama yang tidak berhak tidak lagi muncul di daftar penerima bantuan. Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga dilakukan demi memperkuat validitas data di masa depan. Mendengar kabar itu, Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, langsung mengambil sikap tegas. Bersama seluruh anggota Dewan, mereka sepakat menolak bantuan ini. Bahkan mereka menandatangani dokumen komitmen untuk mengembalikan dana ke kas negara jika nantinya ada yang mencairkan bantuan tersebut. Kejujuran dan transparansi harus kami jaga demi kepercayaan masyarakat, tegas Sri Puji. Ditambah lagi, Sri Handayani dari Pos Indonesia Purwakarta menyatakan bahwa sampai hari ini, belum ada anggota DPRD yang mencairkan dana BSU. Dana yang tidak terambil hingga tanggal 6 Agustus dipastikan akan otomatis kembali ke kas negara. Kisah ini menjadi pengingat bahwa sistem dan data yang akurat sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial. Dan juga bagaimana integritas pejabat publik memainkan peran besar. Lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga untuk Purwakarta, komitmen dari anggota Dewan bahwa tidak akan mencairkan. Jadi persoalan ini kita berterima kasih kepada Bu Puji dan semua anggota Dewan di Purwakarta bahwa anggota Dewan itu kesatria gitu, mau mengembalikan dan memperbaiki data gitu, supaya kesempatan berikutnya anggota Dewan ini tidak ada yang menerima. Gitu. Enggak, maksudnya kan Pak, data itu kan kementerian mengambil daripada Betul. BPJS kabupaten lah di sini kan ya. Nah maksudnya BPJS kabupaten sendiri memverifikasi awal nggak bahwasanya daftar nama itu sudah tercantum gitu? Oh, semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang dilanggar. Gitu, Pak. Apakah ini termasuk dari daftar sebelumnya dia menjadi anggota Dewan, data lama atau bagaimana, Pak? Bisa kemungkinan terjadi seperti itu nggak? Data yang diambil itu data per April 2025. Jadi barangkali ini masih menggunakan angka-angka lama begitu ya, mengikuti anggota Dewan yang sebelumnya. Oke, siap. Cukup. Mulai Bu, bagaimana ini ceritanya para anggota Dewan bisa terdaftar sebagai penerima BSU? Kalau dari sisi saya, terus terang saja ya, saya kaget begitu mendapat informasi bahwa ada beberapa anggota kami masuk sebagai penerima BSU. Ya. Setelah mengetahui itu, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Wira selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan, karena informasi yang saya dapat juga memang data ini data oleh pemerintah data yang diambil oleh pemerintah pusat itu berdasarkan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan kita juga umumkan kepada seluruh anggota Dewan, saya menghimbau untuk tidak mengambil bantuan ini karena sebetulnya memang tidak ada pelanggaran ya, karena kita tidak mendaftarkan nih. Ini data yang masuk di penerima BSU itu adalah diambil by sistem oleh pemerintah pusat dari data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak tahu dari awal kita akan menerima itu. Nah, tetapi tadi saya sudah menghimbau kepada teman-teman untuk tidak mengambil ini. Dan kemudian hari ini alhamdulillah saya sudah mengundang BPJS Ketenagakerjaan, Pak Wira selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Purwakarta. Kemudian ini Bu Sri Handayani juga Kepala Kantor Pos dan Giro. Sehingga hari ini kita sudah bersepakat seluruh anggota DPRD menolak bantuan ini, dan secara administrasi saya akan menandatangani untuk dilakukan gagal bayar, sehingga uang itu yang ada di Pos dan Giro akan dikembalikan kepada Pos Giro Pusat
kemudian dikembalikan ke kas negara. Saya kira sudah tidak ada masalah, sudah clear, hari ini juga selesai. Gitu. Nah untuk pos sendiri sejauh ini ada yang sudah mengambil apa belum? Dari 35 nama yang kemarin kita ini apa ya, itu belum ada yang mengambil satupun. Dan memang statusnya masih aktif. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke Ibu dan ditembuskan ke BPJS TK, memang belum ada satupun yang mengambil. Dan memang dari tim kami yang di lapangan kemarin memang dari para anggota DPRD tersebut memang menolak seperti itu. Dan hari terakhir besok. Hari terakhir itu besok tanggal 6, dan hari ini nanti akan kita gagal bayarkan. Kemudian nanti dana tersebut akan kita kembalikan ke PT Pos Pusat, dari Pos Pusat nanti akan mengembalikan ke kas negara seperti itu. Kalau nggak diambil sampai besok berarti otomatis dia dikembalikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.